Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur Rahman dari kelas 1A dengan NIM 200631100001 dari program studi pendidikan informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan sebuah proyek yang saya buat untuk menyelesaikan sekaligus untuk menuntaskan ujian akhir semester Gasal mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Sebelumnya, di sini program yang saya buat merupakan sebuah program yang dimodifikasi atau digabung dari modul-modul yang telah saya pelajari selama satu semester ini pada mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman, di mana masing-masing modul telah memiliki materi sendiri-sendiri, yaitu seperti yang ada pada laporan akhir saya ini, yaitu modul pertama menjelaskan tentang algoritma pemrograman berbasis Java, modul kedua yaitu mengenal Java, modul ketiga seleksi kondisi, modul keempat perulangan atau looping, modul kelima array, modul keenam string, dan modul terakhir yaitu rekursif. Tetapi untuk proyek yang saya buat ini ya hanya menggunakan dari modul 1, 2, 4, 5, dan 6. Baik, kita lanjut ke codingan. Baik, kita langsung lanjut masuk ke codingan project yang telah saya buat. Di sini kita menggunakan import java.util.scanner, di mana scanner ini memiliki fungsi untuk menginput data sekaligus untuk membaca data yang akan kita input. Di sini saya menggunakan title atau subjudul yaitu nilai praktikum mahasiswa kelas 1A PIV angkatan 2020. Di mana di sini kita menggunakan dasar pada codingan atau dasar untuk membuat codingan yaitu system.out.println, di mana ini kita buat dalam satu baris. Setelah itu di sini terdapat 4 system.out.println yang saya buat, dan untuk yang system.out.println yang terakhir ini untuk memberi jarak antara titel yang di atas sama yang di bawah ini. Setelah itu di bawahnya ini terdapat system.out.print. Apa sih bedanya antara system.out.println sama .print? Untuk .println sendiri itu untuk memberi spasi atau jarak, sedangkan untuk .print itu tidak memberi spasi. Sehingga untuk codingan yang telah saya buat ini yaitu system.out.print masukkan nama asisten praktikum, di mana untuk menginput data sendiri saya menggunakan salah satu tipe data yaitu string, di mana kita menginput datanya secara manual ya. Jadi diketik dengan memasukkan nama scanner yang telah terdapat di atas tadi yang telah saya jelaskan, yaitu nama scannernya Pro, sehingga nama jenis tipe datanya, nama variabelnya, nama scanner, dan .next line, di mana jika kita menggunakan string, kita menggunakan .next line, tapi jika kita menggunakan tipe data integer, maka kita menggunakan .next integer atau int. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat dua inputan atau dua input data secara manual atau diketik, di mana saya menggunakan yang nama asis ini untuk menginput data nama asisten praktikum, dan untuk string yang kedua nim asis yaitu untuk menginput nim asisten praktikum. Baik, selanjutnya terdapat salah satu modul, yaitu modul kelima, yaitu tentang array, di mana array yang saya gunakan pada codingan ini yaitu array satu dimensi.
di mana nama-nama array-nya berbeda-beda nih teman-teman. Dan tipe data yang saya gunakan pada array ini juga berbeda. Berbedanya di mana sih Kak? Berbedanya di jenisnya, yaitu string dan integer. String sendiri berfungsi untuk memasukkan tipe data yang berfungsi untuk memasukkan kata. Sedangkan integer yaitu salah satu jenis tipe data yang digunakan untuk menginput angka gitu teman-teman. Nah, untuk banyak data yang saya masukkan pada codingan yaitu sebanyak 100. Kenapa sih 100? Kenapa gak hanya sesuai yang dibutuhkan? Jadi hanya di sini saya menggunakan 100 untuk seperti mengetahui banyak total yang akan di input atau dimasukkan. Nah, sebelumnya tujuannya codingan ini buat apa sih, Kak? Tujuan dari codingan ini untuk mengetahui nilai rata-rata dengan menginput nilai UTS, tugas, dan UAS secara manual. Nah, nanti akan saya tayangkan pada saat saya meng-run programnya. Nah, untuk nama variabel array yang pertama yaitu nama MHS. MHS itu mahasiswa ya teman-teman ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan array satu dimensi karena masing-masing nama variabel hanya menggunakan satu array, yaitu array satu dimensi. Setelah itu array yang kedua yaitu name MHS. Untuk jika kita menggunakan array, jangan lupa kurung siku buka dan kurung siku tutup ya teman-teman, untuk menyimbolkan kalau itu array. Dan new string untuk jika kita menggunakan tipe data string, dan new integer jika kita menggunakan tipe data integer. Selanjutnya bisa dibaca ya teman-teman ya, bisa dilihat di layar nama-nama array yang saya gunakan. Setelah itu di sini saya juga menggunakan string ulang, di mana string ulang ini digunakan untuk memberikan jawaban antara yes atau no di akhir program. Di mana tujuannya ya seperti yang ada pada layar, yaitu untuk mengulang. Jika kita memilih yes, maka program akan mengulang secara otomatis, dan jika kita memilih no, maka program akan berhenti secara otomatis sesuai dengan arahan praktikum atau praktikan. Selanjutnya di sini saya menggunakan do, di mana do merupakan salah satu jenis dari looping atau perulangan. Di mana dalam do ini kita harus membuka kurawal buka untuk menyatukan jenis program gitu teman-teman. Jadi atau data-data. Jadi untuk menyatukan data menjadi satu dalam satu perulangan gitu teman-teman. Dimana setelah itu saya menggunakan system.out.print, memasukkan banyak data mahasiswa, sama seperti yang di atas, yang di string nama ASIS kita masukkan secara manual dengan menggunakan tipe data integer karena data yang kita masukkan berupa angka. Selanjutnya masukkan nama scanner pro.nextInteger. Oh ya, jangan lupa data itu merupakan nama variabel ya teman-teman ya. Setelah kita tadi sampai sini, setelah kita menggunakan data ini untuk memasukkan banyak data mahasiswa, jadi nanti pada saat program ini dijalankan kita terserah kita mau memasukkan angka berapa dengan ambang batas data yaitu 100 itu teman-teman. Setelah itu kita melakukan perulangan yaitu menggunakan for integer i sama dengan 0, i kurang dari data. Maksudnya gimana nih Kak? I kurang dari data. Nah, jadi jika kita memasukkan angka 5, maka perulangan akan dilakukan sebanyak 5 kali. Oke, nanti kita lihat di program pada saat kita jalankan ya. Selanjutnya di sini saya menginputkan dalam codingan yaitu nama teman-teman, ini nama mahasiswa bukan nama teman, saya rubah ya, nama mahasiswa.
nama mahasiswa, NIM mahasiswa. Oke, ini mahasiswa. Di mana tujuannya ini untuk membedakan antara data yang pertama dengan data yang selanjutnya pada saat dilakukan perulangan. Gitu, teman-teman. Nah, di sini terdapat pro.next. Kenapa Kak pro.next? Karena kita akan memasukkan kata dalam bentuk huruf. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal, jika kita memasukkan atau menginput secara manual itu kata dalam bentuk huruf, maka yang akan kita gunakan yaitu ada dua. Yaitu, yang pertama yaitu .next atau .next line. Kenapa sih bedanya Kak antara .next dan .next line? Bedanya kalau .next line itu untuk nama lengkap dan .next itu nama panggilan atau nama pendek. Setelah itu di sini saya membuat system.out.print tugas, di mana di sini terdapat untuk membaca array-nya sendiri itu di sini kan nama variabelnya TGS MHS. Nah, di mana sih posisinya TGS MHS? Nah, di sini ada di sini, berarti kita langsung masukkan ke TGS MHS di bagian tugas. Selanjutnya seperti itu, baik itu UTS maupun UAS. Nah, oh iya, di sini itu Kak, tadi ada jumlah MHS. Fungsinya buat apa? Jumlah MHS sendiri itu untuk menghitung total dari tugas TGS MHS, UTS MHS, dan UAS MHS. Dimana jangan lupa nih teman-teman, kurung siku buka I, kurung siku tutup. Fungsinya untuk membaca jenis array yang telah kita input pada codingan sebelumnya. Selanjutnya RTMHS, bukan rukun tetangga ya teman-teman ya, tapi rata. Tapi saya singkat menjadi RT supaya kita gampang gitu teman-teman. RTMHS, jangan lupa variabel I ya teman-teman untuk membaca jenis array-nya. Setelah itu jumlah MHS variabel kurung siku buka I, kurung siku tutup, per 3. Kenapa per 3 nih Kak? Karena banyak datanya yang kita masukkan yaitu 3. Oh ya, di sini saya menjelaskan ya. Di sini kalau kita menginputkan data itu teman-teman kayak array ya. Array itu sendiri kan punya variabelnya itu terserah kita mau masukkan apa. Kalau kita mau masukkan X ya kita pakai X, kalau kita masukkan Y kita tetap pakai Y. Tetapi berhubung di sini perulangan yang saya gunakan variabelnya I, maka jenis variabel yang saya masukkan dalam array-nya I itu teman-teman. Jadi nama MHS kurung siku buka variabel I, kurung siku tutup, nama scannernya pro.next kurung tutup buka tutup kurung titik koma, sama selanjutnya seperti itu juga NIM MHS kurung siku buka variabel I kurung siku tutup sama dengan pro.next. Selanjutnya seperti itu sampai di RTMHS. Setelah itu di codingan ini saya menampilkan rata-ratanya teman-teman. Gimana sih Kak caranya menampilkan rata-ratanya itu? Sedangkan rumusnya sendiri kan ada di atas tuh. Nah, gimana sih Kak caranya? Caranya kita masukkan kembali nama variabelnya nih teman-teman. Nama variabelnya di sini kan ya. Di sini kita masukkan di sini dalam codingan ini dengan inputan rata-rata titik 2 tanda petik plus. Fungsinya plus itu untuk membaca teman-teman, membaca variabel yang akan kita inputkan atau yang ingin kita masukkan dalam rata-rata ini. Ya, setelah itu di sini saya kasih pembatas. Setelah itu ada perulangan nih teman-teman. Perulangan yaitu modul keempat, perulangan yang kita kenal dengan looping. Sebenarnya looping sendiri itu memiliki banyak jenis nih teman-teman. Namun untuk pada codingan yang saya buat ini, saya menggunakan salah satu jenisnya yaitu do while dan for. Gitu
gitu teman-teman ya. Di sini saya membuat codingan dengan menyertakan apakah ingin mengulang, yes or no. Nah, di sini saya juga memasukkan jawaban. Nah, fungsinya ulang sama dengan pro.next ini untuk memasukkan atau mengetikkan pilihan kita. Jika kita memilih yes, maka secara otomatis program tersebut akan mengulang sebanyak data yang telah kita masukkan di awal tadi. Jika kita memilih no, maka perulangan sendiri akan berhenti secara otomatis gitu teman-teman. Nah, di sini while ulang dot equals ignore this yes. Jika yes, maka dia akan mengulang gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah saya menjelaskan, di sini kita langsung jalankan ya teman-teman ya. Kita jalankan programnya dengan menekan Shift F6. Ini sudah jalan ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan saya, jika ada yang kurang paham bisa hubungi atau chat saya melalui media sosial saya. Baca di deskripsi di bawah ya teman-teman ya. Nanti akan saya berikan untuk via tanya jawab. Nah, output yang akan tampil seperti yang ada pada layar kita ini teman-teman. Nilai praktikum mahasiswa kelas 1 APIF angkatan 20. Ini merupakan nama proyeknya. Setelah itu masukkan nama asisten praktikum. Berhubung di sini nama asisten praktikum saya Kak Nur Wahid, maka saya akan memasukkan nama Kak Nur Wahid nih teman-teman. Nur Wahid. Ups, ada yang salah. Sebentar ya teman-teman. Nur Wahid. Kita enter. Setelah itu kita masukkan NIM asisten praktikum. NIM-nya berapa sih Kak? NIM-nya saya kurang tahu nih teman-teman NIM-nya Kak Wahid. Jadi saya masukkan sendiri sebagai perumpamaan nih ya teman-teman NIM saya. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, pada saat saya menjelaskan codingan, masukkan banyak data mahasiswa. Nah, ini terserah teman-teman. Teman-teman mau masukkan berapa, asal tidak boleh lebih dari 100. Karena ambang batas data yang kita masukkan pada array yaitu sebanyak 100. Di sini saya akan memasukkan sebanyak 2, biar gak banyak-banyak ya teman-teman ya. Nama mahasiswa, di sini saya contohkan siapa ya, teman saya Faisal. NIM mahasiswanya berapa sih? Oke, kita harus ya sebenarnya cuma formalitas ya teman-teman. Jadi terserah kita mau mengasihkan NIM berapa. Cuman di sini saya akan memasukkan NIM sesungguhnya. Nah, untuk ini tugas nilai-nilai yang kita inputkan jika kita sebagai sosok tenaga pendidik atau guru, maka kita bisa menggunakan program ini untuk menginput nilai-nilai gitu teman-teman. Di sini hanya perumpamaan ya teman-teman ya. Saya menggunakan nilainya sesuai dengan keinginan saya. Nah, di sini akan terjadi perulangan. Mengapa terjadi perulangan? Karena di sini menggunakan sistem perulangan juga. Terus kita menggunakan banyak data sebanyak 2 data teman-teman. Jadi dia akan mengulang banyak data itu sebanyak 2 kali sesuai dengan banyak data yang kita input. Selanjutnya kita masukkan nama saya ya, Zainur. NIM-nya 200631100005. 1 wes, gak apa-apa. Tugas, umpama tugasnya 45. UTS 90. UAS-nya 100. Jadi rata-ratanya 78. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, nanti pada saat program dijalankan akan muncul output apakah ingin mengulang yes or no. Jika kita memilih yes, kita akan mengulang kembali program yang dari sini teman-teman yang akan diulang. Dari masukkan banyak data. Dari sini ya, nanti akan mengulang. Nah, oke, gini di sini kita akan mencoba yes. Nah,
Masukkan banyak data mahasiswa. Kita di sini masukkan satu saja ya teman-teman ya. Nah, langsung kan teman-teman, jadi dia akan mengulang hanya sekali. Jika tidak percaya, monggo kita lihat bersama-sama. Tugasnya 100, UTS-nya 98, UAS-nya 93, rata-ratanya 97. Apakah ingin mengulang? Nah, jika kita ingin mengulang, kita pilih yes. Jika kita tidak ingin mengulang atau jika kita ingin mengakhiri, maka kita pilih no. Kita di sini karena mungkin saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Saya akan memilih no. Maka secara otomatis codingan akan selesai. Tuh, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal yang kurang begitu jelas, monggo bisa hubungi melalui sosial media saya yang akan saya terapkan di deskripsi ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.